Kan kita itu sudah diberikan hidup, sudah kelolalah hidupmu dengan baik. Karena Tuhan sudah tidak bertanggung jawab dengan hidupmu. Ya kita masing-masing inilah yang harus menjaga hidup kita masing-masing. Nah itulah namanya mengabdi, ibadah. Itulah namanya orang yang sudah sholat. Ini ada juga yang saya anggap sedikit menarik Pak ini. Ketika kita Muslim ya, kita menjalankan sholat. Islam kan pecah menjadi beberapa golongan Pak. Nah, kan ada yang pakai kunut gitu, ada yang enggak. Nah, berarti ini yang benar yang mana? Nah, berarti Tuhannya itu dua dong. Satu itu pakai ini, Tanya yang pakai benar ini gitu. yang mana? Pak. Ya mungkin dua-duanya itu juga benar. Gitu loh. Wong kita itu ritual. Betul, budaya Pak. Melakukan ritual budaya. Kenapa kita terus membenarkan? Membenarkan kalau saya benar, kalau orang lain salah. Nah, untuk membuktikan bahwa itu benar dan salah, yang bukti konkret, yang bukti nyata itu apa toh? Gitu loh. Masalahnya kan kita itu sekedar melakukan ritual budaya. Wong terlepas apakah benar Tuhan itu menghendaki seperti itu atau enggak, itu kita juga enggak tahu. Masih sama semua Pak ya. Kita itu cuman ngarang. Kita itu cuman menduga-duga, menebak-nebak. Mungkin dengan cara seperti inilah Tuhan itu suka. Atau mungkin dengan cara seperti inilah Tuhan itu menerima ibadah saya. Kan gitu. Nah, apakah Tuhan itu butuh tuh orang ibadah? Ibadah bahasa Arab itu artinya mengabdi. Abdun. Nah, abdun itu mengabdi. Lah mengabdi dalam arti apa? Karena kamu itu hidup, maka jagalah hidupmu, itulah mengabdi. Jadi kalau sudah berani hidup, jangan sia-siakan hidupmu. Kalau kamu menyia-nyiakan hidupmu, berarti kamu tidak pernah sholat dan tidak pernah ibadah. Tapi kalau kamu mau menjaga hidupmu, nah itulah orang yang sholat, orang yang ibadah. Nah caranya gimana cara kita itu menjaga hidup? Ya kalau musim dingin ya paling tidak pakai baju lengan panjang ini. Supaya apa? Supaya tubuh kita tidak kedinginan. Kalau kedinginan nanti efeknya apa? Darah kita akan mengental. Kalau mengental apa yang terjadi? Akan menutup saraf-saraf jantung. Mungkin kita itu bisa kena penyakit demam, dan paling parah kita bisa mati. Nah kita itu hanya disuruh menjaga hidup ini. Urusan mati itu kesalahan kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Kalau kamu bisa menjaga hidupmu, maka hidupmu itu akan langgeng. Tapi salah cara menjaga hidupmu, maka kamu akan mati. Berarti kalau gitu mati itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kita sendirilah yang kadang-kadang itu tidak mau menjaga hidup kita. Hidup ini dipakai saenake dhewe. Buktinya apa? Buktinya sekarang banyak orang kena stroke, banyak kena tekanan darah tinggi. Sudah tahu. Kalau zaman dulu sama-sama makan kambing, tapi kambing waktu dulu itu kan makannya alami, organik. Nah sekarang kambing sudah pakai konsentrat, sudah pakai tambahan zat-zat yang bisa menggemukkan daging, yang bisa menghilangkan bau. Kebanyakan kimia sekarang. Sudah kimia lah, darah kita sudah tercampur kimia sendiri. Akhirnya kimia dengan kimia menumpuk. Nah berarti kan yang menyebabkan orang itu umurnya pendek, berarti kan kesalahan kita sendiri. Kenapa kita nggak pernah sadar? Kita ini sudah penuh dengan kimia. Tapi kalau makan tidak peduli. Ini mau kimia mau enggak, yang penting di lidah enak, dimakan. Nah, nanti kalau sudah kena musibah, siapa yang disalahkan? Tuhan lagi. Kita lagi diuji. Lu Tuhan kok nguji? Untungnya apa? Tuhan itu menguji makhluknya, itu untungnya apa?
Kan kita itu sudah diberikan hidup, sudah kelolalah hidupmu dengan baik. Karena Tuhan sudah tidak bertanggung jawab dengan hidupmu. Ya kita masing-masing inilah yang harus menjaga hidup kita masing-masing. Nah itulah namanya mengabdi, ibadah. Itulah namanya orang yang sudah sholat, sudah mengerjakan kewajibannya dan menjaga tentang kewajiban hidup itu. Makanya inna sholati diteruskan dengan wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, apakah salah apa yang saya katakan di depan? Jadi sholat kita, ibadah kita, mati dan hidup kami, bahkan harta benda kami serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah siapa Tuhan Yang Maha Esa? Ya, tentang hidup ini, karena hidup ini kalau sudah berhenti mati kita. Gitu. Jadi begitulah cara memahami tentang. Makanya orang yang melakukan syariat, kalau memang orang itu Jawa, orang itu paham, saya tidak menyalahkan kok dengan syariat Islam. Tapi pahami dulu. Jangan asal sekedar anut geruduk. Ya. Dan jangan jarkoni. Ya. Mengajarkan dia yang ngelakoni tapi dia tidak paham juga. Jangan. Jadi seolah-olah makanya itu wong sholat. Nah, sholat diartikan dengan budaya ritual itu. Apakah kalau sudah melakukan itu semua penyakitnya akan diangkat? Semua kesusahannya akan diganti dengan kenikmatan? Tidak juga, kecuali orang-orang yang paham. Makanya kita ngaji nggak perlu kitab ini, kitab itu, nggak perlu menghafalkan Quran. Hafalkan tentang pasolatan itu sudah luar biasa. Agama apapun yang mengajarkan tentang sholat, supaya kita tuh paham dengan hidup kita itu sendiri sebenarnya, dan paham tentang apa yang dimaksud Tuhan. Cuman itu. Tapi kalau sudah belajar kitab, wong itu hanya memenuhi kebutuhan dan kepuasan hati saja kok. Makanya nggak sedikit orang yang akhir-akhir ini menciptakan kitab ini, bahkan sampai nama kitab dari salah satu agama itu kalau dihitung nggak terima ratusan, ribuan. Tapi kitab yang asli, kitab yang sumber ini cuman di musabakoh tilawatilkan, tidak pernah dipahami yang seutuhnya, gitu loh. Padahal kalau mau memahami kitab yang asli, orang ini pasti akan menjadi Jawa. Karena Jawa itu benar, Jawa itu benar. Bukan ngelarang kok ya? Ya enggak ngelarang. Makanya apakah orang yang ngomong tentang kejawen tapi masih melakukan syariat, apakah orang itu salah? Kalau tujuannya untuk membenarkan supaya dia itu menjadi Jawa, enggak salah. Tapi kalau urusannya dia itu isin dengan tonggo, berarti dia tidak menyembah Tuhan tapi menyembah tonggo. Itu jawabannya. Nah ini ada lagi Pak ya, istilah ruatan. Ada juga istilah ruqyah. Nah, kalau orang Jawa kan itu dengan ruatan Pak. Nah, sebenarnya tujuan antara ruatan dengan ruqyah itu apa sih? Bedanya? Kalau bedanya, ruqyah itu artinya kepengen melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa melihat. Contohnya apa Pak? Contohnya mau melihat bulan. Di saat mau menentukan 1 Syawal, itu namanya apa? Ruqyah toh. Nah, lalu ada orang yang datang dengan menyampaikan keluhan hati ya, atau keluhan hidupnya. Nah, dengan cara ruqyah itulah supaya dalam hatinya orang yang menolong itu supaya tahu apa penyebabnya. Begitu. Tapi kalau ruatan, kita sudah tahu yang menyebabkan orang itu sakit-sakitan, yang menyebabkan orang itu sial. Otomatis di dalam sel-sel tubuh mereka, dari sendi-sendi yang ada di tubuh mereka,
Itu kalau bahasa agama itu adalah tempat-tempat jin. Nggih. Ya, jin itu apa? Jin itu penghalang. Gitu. Maka dibacakan mantra itu supaya apa? Penghalang-penghalang yang ada di dalam sel-sel atau yang dalam sendi-sendi itu larut.